Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi di channelnya Desi Apriani Mustafa. Mungkin untuk sekarang di hari ketiga bulan Ramadan kita akan sharing-sharing aja ya, tidak akan karena itu pun sebagai tugas mata kuliah, dimana kita kali ini akan membahas mengenai 5 tips berpuasa dari Rasulullah SAW. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dimana di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Pada bulan ini, umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan ini pula umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita selayaknya menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, sebab Rasulullah SAW merupakan teladan dari dalam semua ibadah dan termasuk ibadah puasa Ramadan ini. Oke, mungkin ini beberapa tips berpuasa dari Rasulullah. Yang pertama, yaitu meningkatkan ibadah. Yang keduanya, yaitu menjaga lisan. Yang ketiganya, yaitu mengakhiri sahur. Yang keempat, yaitu mempercepat buka puasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berbuka dengan kurma atau air. Nah, dari yang pertama dulu nih, yaitu meningkatkan ibadah. Ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah akan lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari banyak membaca Al-Qur'an, sholat, zikir, dan istikaf, dan juga bersedekah. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih dermawan pada bulan Ramadan ini. Dalam hadis dikatakan, artinya di antara tips Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ialah memperbanyak berbagai macam ibadah. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran bersama Jibril pada bulan Ramadan. Ketika Nabi Muhammad bertemu Jibril, ia akan menjadi orang yang paling dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan, dan ia lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ia memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, berzikir, dan beriktikaf. Dari Ibnu Qayyim al-Jauzah, Zaidul Ma'fi Hadi Khairul Ibad. Kemudian, jika Rasulullah meningkatkan ibadahnya dengan banyak membaca Al-Quran, sholat, berzikir, beriktikaf, dan yang lainnya. Dan mungkin ini juga tips dari diri sendiri gitu ya, yang sering bisa lakuin gitu kalau emang gak hanya bulan Ramadan, tapi ya bulan-bulan lainnya juga. Dan itu selalu didawamin tentang zikir pagi dan petang, yang dimana saya sih ngerasain sendiri gitu ya, kalau misalkan kita berzikir di pagi dan petang, kita tuh benar-benar terjaga banget gitu sama Allah. Jadi yang kita lakukan itu rasa kayak benar-benar ibadah banget kepada Allah gitu, terasa dekat banget sama Allah. Jadi itu sering didawamin kalau di zikir pagi dan petang. Dan ini juga mumpung kesempatan juga di bulan Ramadan, tingkatin lagi dengan zikir-zikir lainnya. Dan juga bisa nih 1 minggu sekali zikir, bukan zikir tapi namanya ratib al-hadad dibaca terus tuh. Oke, dan di sini juga disebutkan bahwa meningkatkan ibadah dengan dermawan, dengan bersedekah. Rasulullah lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Dan di mana juga di sini kita kesempatan banget nih, yang dimana pahala kita dilipat gandakan. Jadi kita juga kalau ada rezekinya dan diberi rezeki lebih sama Allah, kita sedekahkan walaupun sedikit gitu. Yang penting kita mendapatkan esensi dari bulan Ramadan ini, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga lisan.
Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan makan, minum, berhubungan badan, dan lainnya yang dapat membatalkan puasa. Namun, kita juga seharusnya menjaga lisan dengan tidak berbicara kotor, dusta, dan sejenisnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada aula zuwari wal amali bihi, falaisa lillahi hajatun fil an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak akan memandang meski ia meninggalkan makan dan minum. Jadi nih, sia-sia juga puasa kita jika kita masih sering berkata kotor, berkata kasar, berkata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Itu dalam hadisnya dikatakan bahwa Allah tidak memandang meski ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi percuma gitu kalau misalkan kita tetap masih berbicara kotor, berbicara kasar saat bulan Ramadan ini, saat kita menahan dahaga kita, menahan lapar kita. Jadi gak ada apa-apanya di sisi Allah kayak gitu. Jadi yuk kita tinggalnya sedikit-sedikit, berkata kasarnya, berkata kotornya, atau dengan ucapan ganti dengan ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalkan kita kesel sama orang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kayak gitu aja mungkin ya. Ya karena takutnya gitu, tidak kita percuma gitu puasa, menahan lapar, menahan haus. Tetap kita melaksanakan atau melakukan namanya berkata kasar, berkata kotor gitu. Oke, yang ketiga yaitu mengakhirkan sahur. Saat hendak berpuasa, di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ia mengakhirkan sahur. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih menguatkan umat Islam dalam berpuasa. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan jarak antara waktu sahur Rasulullah dengan adzan subuh terbit fajar hanyalah sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Ya mungkin yang terlalu berat ya pembahasannya, tapi buat diri sendiri, kalau Desi sendiri gitu ya, kalau berakhirkan sahur itu Desi di jam 4. Misalkan kita di imsak tuh ya, kan sekarang di jam 4.25. Imsak di 4 jam 25, berarti jam 4 kita bisa ada waktu nih 25 menit buat kita melaksanakan sahur. Nah, jadi masih bisa nih waktu-waktu itu, karena buat Desi sendiri itu cukup antara 25 menit saat kita ke imsak kayak gitu. Jadi kita bisa gunakan juga nih waktu imsak ke subuhnya, itu dengan membaca Al-Quran, misalnya dikir gitu, sambil nunggu subuhnya. Dan iya, habis setelah kita sholat subuh, ingat jangan tidur lagi. Sayang lo, rugi gitu ya, kan takutnya nanti rezeki kita dipatok ayam katanya kayak gitu. Iya, oke. Nah, jadi mungkin dari diri sendiri gitu ya, kita sahurnya di dekat-dekat ke waktu imsak, tapi harus ada waktunya juga dulu. Tapi kalau misalkan kita kesiangan, kita bangun astagfirullahaladzim di jam 4.15 atau di jam 4.20, 5 menit lagi imsak nih, itu gak apa-apa, kita masih bisa yang namanya sahur gitu ya, sisa sahur. Dan kita percepat aja makannya, karena subuh sekarang tuh di jam 4.35 kalau nggak salah tuh, karena jarak dari imsak ke subuh tuh 10 menit kayak gitu ya. Oke, kemudian tips yang keempat yaitu mempercepat berbuka puasa. Nah, kebiasaan Rasulullah pada saat berbuka selanjutnya ialah mempercepat buka puasa ketika waktunya telah tiba, sebab menyegerakan berbuka daripada dapat lebih cepat membuat tubuh kembali mendapatkan energi yang terkuras seharian berpuasa. Dalam hadis di saat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya umat manusia akan selalu berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, karena emang ya harus cepat-cepat dalam berbuka puasa. Tips ini juga tips dari Desi sendiri gitu ya, yang Desi rasain selama berbuka puasa ini, yaitu bahwa ya kita mempercepat berbuka puasa setelah ada yang berkumandang,
ya kan, duduk gitu ya. Kita berbuka puasa nih, Allahumma. Tapi sebelum itu, diksinya mah ya, kita berdoa dulu nih, berdoa sama Allah, karena katanya itu waktu mustajabnya doa itu juga di saat kita akan berbuka puasa. Jadi kita bantu dulu doa saat buka puasa, saat udah duduk, kita baca doa dulu, udah baca doa, habis itu kita baru minum, terus makan. Nah, karena yang tips yang terakhir itu yaitu berbuka dengan kurma dan air. Oke, sebelum ke situ, benar. Tadi kan berbuka dengan berdoa dulu. Kita doa dulu sama Allah apa yang kita inginkan. Sebenarnya mah waktu mustajab di bulan Ramadan itu seluruh waktunya. So, dari pagi sampai malam. Pokoknya selama bulan Ramadan itu waktunya mustajab banget. Nah, jadi tapi lebih mustajab lagi gitu ya. Kita doa dulu nih sebelum kita makan. Sebelum kita langsung makan. Kita doa dulu. Nah, situ langsung kita makan gitu. Dan tips yang kelimanya itu tadi dengan berbuka dengan kurma atau air. Di antaranya kebiasaan Rasulullah juga ia berbuka puasa dengan menggunakan kurma dan air. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa alasan disunahkannya berbuka dengan kurma yang manis sebab memasukkannya sesuatu yang manis saat perut dalam keadaan kosong dapat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, bahkan dapat meningkatkan kekuatan pandangan hati. Nah, dalam hadis dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan berbuka dengan menggunakan kurma. Jadi, menggunakan kurma itu adalah sunnah untuk berbuka puasa karena yang manis-manis dulu kalah dengan yang manis-manis kayak aku. Canda. Jika tidak menemukannya, maka berbuka dengan air. Ini adalah bentuk kasih sayang dan nasihat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sebab memasukkan sesuatu yang manis pada saat perut kosong dapat lebih diterima dan bermanfaat dan memberikan kekuatan pada tubuh. Terlebih kekuatan pandangan hati yang dapat menjadi kuat dengannya. Oke, dalam hadisnya Al-Jauziyah, dalam surat Al-Jauziyah ayat enggak, iya itu. Oke, nah jadi 5 tips berpuasa ala Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan mendapatkan kemenangan hingga akhir Ramadan ini. Jadi 5 tips itu tadi apa dong? Yang pertama yaitu meningkatkan ibadah. Kita memperbanyakkan ibadah dengan ngajinya, hatamnya yuk targetin beberapa kali hatam nih, 2 kali, 3 kali. Oh ya, dan juga punya tips kalau kita mau hatam Al-Quran, misalkan kita mau hatamnya 2 kali, sedangkan juz ada 30, misalkan ada 30 juz. Berarti kita satu kali hatam, berarti kita 1 hari itu 1 juz. Karena 1 juz itu statistik lihat gitu ya, ada 10 lembar dalam Quran, 10 lembar mungkin. Nah, jadi 10 lembar itu bisa dibagi lagi jadi di tiap waktu sholat, misalkan waktu subuh 2 lembar, waktu duhur 2 lembar, waktu asar 2 lembar, waktu maghrib 2 lembar, waktu isya 2 lembar. Nah, jadi kita beres nih 1 hari 1 juz. Itu bisa target 1 bulan tuh kita hatam 1 kali, ataupun mau 2 kali hatam, berarti dalam 1 harinya tuh kita harus hatam 2 juz. 2 juz tiap hari, 2 juz gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan nanti kita akan bahas mengenai amalan atau hal-hal yang harus dilakukan saat wanita haid di bulan Ramadan ini agar tidak ketinggalan mendapatkan pahalanya juga. Itu next time kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, itu tips yang tadi sih ya, kalau tentang pengen hatam ke Al-Quran. Dan juga mikir pagi dan petangnya itu jangan ditinggal juga. Oke, terus juga sholatnya nih, sholat sunnahnya ditambah lagi. Kemudian yang keduanya itu dengan menjaga lisan, kita kurang-kurangi nih berkata-kata kotornya, berkata-kata kasarnya, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kalau lagi kumpul-kumpul ya perempuan-perempuan, yuk tinggalin dulu gibahnya, kita ngomongin dulu perkara ilmu aja saat bulan Ramadan ini, ataupun bulan-bulan lainnya ya, kita tidak boleh bergibah.
Kalaupun kan ini kan gak gitu, ini pernyataan yang benar, berarti sedangkan kalau yang orang yang kita omonginnya dia nggak enak, kalau itu berarti namanya ntar kan fitnah ya. Kalau misalkan nggak sesuai juga itu masuk fitnah kayak gitu. Tinggalin karena tadi kata hadisnya, kata Rasulullah, bahwa mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bergibah atau kata kosor, katar katar kasar gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, juga menahan lapar dan hausnya. Kemudian yang ketiganya tadi yaitu mengakhirkan sahur. Tips dari Desi sendiri yaitu eh, 20 menit sebelum kita ke imsak atau 10 menit sebelum ke imsak. Itu bisa di eh, kondisikan juga waktunya. Kemudian yang keempatnya itu dengan cepat berbuka puasa setelah ada yang berkumandang, duduk. Nah, kita berbuka di situ. Nah, kita berdoa dulu, kita menginginkan apa yang kita inginkan, harapkan ridho Allah, dan barulah kita berbuka puasa dengan menggunakan air atau kurma di yang tips yang kelimanya. Dan berbuka dengan yang manis-manis itu dapat, apa tadi dikatakannya, yaitu dapat uh, meningkatkan kekuatan pada tubuh kita. Nah, jadi berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air sudah cukup ya. Oke, mungkin itu 5 tips ala Rasulullah saat bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama tingkatin lagi semua itu. Kita sama-sama belajar lagi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan yang kurang merenah dalam hati kita semua. Mohon maaf bila kita fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.